Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Diapuraningsih, NPM 19310900231, Program Studi Sosiologi Agama kelas 6B, Fakultas Usuluddin dan Studi-Studi Agama. Di video kali ini dalam rangka memenuhi tugas sosiologi pendidikan dengan tema pendidikan demokratis, globalisasi, dan di masa pandemi. Model pendidikan demokratis. Pendidikan adalah suatu proses mengalihkan perbuatan dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dengan pendewasaan melalui pengajaran dan pelatihan. Dengan pendidikan ini, kita bisa lebih dewasa karena pendidikan ini berdampak positif bagi kita, dan pendidikan ini juga bisa menghilangkan seperti buta huruf dan akan memberikan keterampilan, terus memberikan kemampuan mental, dan lain-lain. Pendidikan merupakan strategi yang memiliki maksud metode mendidik antara siswa dan guru untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kedepannya supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Pendidikan merupakan modal jiwa yang sangat penting dalam masyarakat bahkan individu. Padahal demokrasi dan pendidikan saling bergantung dan memiliki hubungan timbal balik. Misalnya, jika pendidikan dipahami sebagai suatu proses yang membantu mengembangkan seluruh potensi siswa, maka pendidikan harus dilakukan secara demokratis, sering disebut demokrasi pendidikan. Pendidikan demokratis dicirikan oleh suasana belajar yang mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal untuk tujuan tertentu. Tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan yang hendak dicapai melalui model pendidikan demokrasi semacam itu adalah tumbuhnya kecerdasan warga sekolah, baik secara spiritual, emosional, sosial, rasa tanggung jawab, dan peran serta segenap komponen dunia persekolahan. Melalui upaya model pendidikan ini diharapkan akan terlahir kualitas generasi masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional, spiritual, dan sosial. Sehingga pada gilirannya, kelak mampu menopang tumbuhnya iklim civil society atau masyarakat madani di Indonesia. Dalam mengembangkan sistem pendidikan demokrasi di Indonesia, ada 7 hal yang perlu diperhatikan yang merupakan prinsip-prinsip prosedur demokrasi dan mencerminkan pandangan dan gaya hidup demokrasi yang diinginkan. Ketujuh hal tersebut adalah: yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakat; yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain; yang ketiga, mengutamakan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; yang keempat, mempertimbangkan untuk mencapai mufakat kekerabatan; yang kelima, dengan iktikat baik dan penuh rasa tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan hasil keputusan yang diambilnya; yang keenam, ada pertimbangan yang dilakukan dengan akal sehat dan selaras dengan hati nurani yang luhur; yang ketujuh, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ada 10 indikator budaya kewarganegaraan demokratis yang dapat dijelaskan sebagai berikut menurut Winata Putra dan tim CCE 2007, yaitu yang pertama ada pro bono public, yaitu sikap yang mengutamakan kepentingan publik atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua ada pro patricia primus patrialis, yaitu sikap mengutamakan kepentingan negara. Yang ketiga, toleran atau menghargai dan menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Yang keempat, terbuka menerima pendapat orang lain. Yang kelima, tanggap dan berani mengemukakan pendapat dengan baik dan benar. Yang keenam, bersikap kritis terhadap informasi atau pandangan sehingga tidak mudah menerima dan menolak pandangan orang lain. Yang ketujuh, cerdas dan penuh pertimbangan dalam mengambil keputusan. Yang kedelapan, menghormati hak orang lain, menghormati kekuasaan yang sah. Yang kesembilan, bersikap adil dan tidak diskriminatif. Yang kesepuluh, menjaga dan melaksanakan amanah dengan penuh tanggung jawab. Budaya demokratis ini tidak dapat dilakukan sekali jadi, tetapi memerlukan proses pembelajaran dan pengalaman, learning by experience, berdemokrasi. Sebagaimana ditegaskan oleh
Gandal dan Finn, 1992, democracy does not teach itself if the strength, benefit, and responsibility of democracy are not made clear to citizens, they will be equipped to define it. Dengan kata lain, demokrasi tidak bisa dipelajari jika kekuatan, kepentingan, dan tanggung jawab demokrasi ini tidak dipahami dan diinternalisasikan dengan baik oleh warga negara. Mereka hampir tidak dapat diharapkan untuk memperjuangkannya. Indonesia sebagai negara demokrasi ini memiliki beberapa permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Dunia pendidikan juga memiliki permasalahan terkait pelanggaran nilai-nilai demokrasi. Beberapa permasalahan tersebut antara lain fenomena guru yang otoriter, diskriminasi sosial, tawuran antar siswa, dan bullying di antara siswa. Beberapa guru masih mempraktekkan metode pengajaran yang otoriter. Paul Suparno pernah mengatakan bahwa masih banyak guru yang tidak dapat menerima ide siswa yang berbeda dengan apa yang diajarkannya. Banyak siswa yang memiliki kebebasan berpikir yang terbatas bahkan mematikan kreativitasnya. Interaksi yang terjadi antara guru dan siswa di sekolah juga tidak demokratis, terbukti dengan adanya diskriminasi dan bullying. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun sistem pendidikan demokratis sebagaimana yang dinyatakan Sadiman sebagai berikut. Yang pertama, kurikulum dirancang sedemikian rupa agar memberikan ruang gerak bagi sekolah atau daerah tertentu untuk menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat tanpa harus menghilangkan orientasi nasional dan global. Kurikulum juga harus mewajibkan adanya mata pelajaran yang menggiring suasana demokratis dalam proses belajar mengajar dan pada gilirannya dapat menanamkan nilai-nilai demokratis pada diri siswa. Selanjutnya, infrastruktur pendidikan juga harus mendukung implementasi demokrasi pendidikan atau pembelajaran untuk mengajar setiap hari. Selanjutnya, tidak ada kewajiban bagi sekolah atau lembaga pendidikan untuk menggunakan bahan belajar yang lebih spesifik. Idealnya diberi kebebasan memilih sendiri bahan belajar seperti buku dan media yang mereka nilai baik. Bahan belajar sendiri juga harus dikemas dengan mengakui bahwa setiap siswa berbeda satu sama lain dengan kelebihan dan kekurangan, memungkinkan adanya interaksi aktif dan menempatkan sasaran didik sebagai subjek bukan objek pendidikan. Sebagian-bagian dari sistem pendidikan, guru harus demokratis. Guru harus dapat menerima perbedaan, menghargai pendapat siswa, tidak memaksakan kehendak, merasa paling mengerti, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Era globalisasi pendidikan. Era globalisasi yang penuh tantangan merupakan masa yang tidak terhindarkan, khususnya lembaga pendidikan. Di era globalisasi ini, dunia pendidikan pada umumnya sedang menghadapi berbagai tantangan, antara lain yang pertama, globalisasi di bidang budaya, etika, dan moral sebagai akibat dari kemajuan teknologi di transportasi dan informasi. Yang kedua, diberlakukannya signifikan globalisasi dan perdagangan bebas, yang berarti persaingan alumni dalam pekerjaan semakin ketat. Ketiga, hasil-hasil survei internasional menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah atau bahkan selalu ditempatkan dalam posisi juru kunci jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Yang keempat, masalah rendahnya tingkat modal sosial. Inti dari sosial modal adalah amanah atau sikap amanah. Dampak positif globalisasi. Kemajuan teknologi akibat derasnya arus globalisasi telah mengubah paradigma pengajaran dalam dunia pendidikan. Pengajaran klasik telah menjelma menjadi ajaran baru yang berbasis teknologi seperti internet dan komputer. Sebelumnya, guru menulis dengan kapur, terkadang membuat gambar sederhana atau menggunakan suara dan sarana sederhana lainnya untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi. Sekarang,
Sudah ada komputer sehingga teks, film, suara, musik, gambar hidup dapat digabungkan dalam suatu proses komunikasi. Dampak negatif globalisasi terhadap dunia pendidikan Indonesia. Yang pertama ada komersialisasi pendidikan, yaitu era globalisasi mengancam kemurnian dalam pendidikan. Banyak didirikan sekolah-sekolah dengan tujuan utama sebagai media bisnis. Yang kedua, ada bahaya internet. Dunia maya tidak hanya menjadi sarana kemudahan akses informasi, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif bagi siswa. Ada juga rangkaian jenis materi negatif yang tersebar di internet, contohnya pornografi, kebencian, rasis, kriminal, kekerasan, dan lain-lain. Informasi tentang pelecehan tidak berbeda dengan pedofil, bahkan pelecehan seksual siapapun dapat dengan mudah mengakses termasuk siswa. Yang ketiga ada ketergantungan. Penggerak globalisasi seperti komputer dan internet dapat menyebabkan ketergantungan pada siswa atau guru, sedangkan guru atau siswa tidak antusias dalam proses belajar mengajar tanpa bantuan alat komunikasi. Pendidikan pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi semua orang. Semua operasi terhambat karena pandemi ini. Banyak sektor yang terkena dampak. Pandemi ini termasuk salah satu dari sektor pendidikan di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan di masa darurat penyebaran penyakit virus corona COVID-19. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring itu dalam jaringan, dari rumah masing-masing yang cenderung memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran. Terkadang terdapat hambatan dalam penerapan selama pembelajaran daring, peserta didik memiliki keluasan waktu untuk belajar. Beberapa kendala yang dialami dalam melaksanakan pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Yang pertama, banyak guru yang masih kesulitan mengakses teknologi yang sedangkan sekarang ini sudah banyak digunakan oleh banyak orang, dan juga banyak guru yang tidak memiliki keterampilan dalam mengolah materi pembelajaran menggunakan teknologi. Kreativitas ini tidak hanya dalam hal membuat konten yang menarik, tetapi juga kreativitas dalam memanfaatkan manfaat dari media online yang digunakan. Yang kedua, pembelajaran mandiri siswa di rumah belum dapat terwujud sepenuhnya, seperti Google Meet, WA, media Zoom. Hal ini membantu siswa untuk mandiri dalam memahami dokumen dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Di sini, memang peran orang tua adalah menjadi pendamping belajar siswa di rumah. Mereka harus mengerti dan bisa membimbing anaknya untuk belajar online, namun masalahnya kebanyakan orang tua sibuk dengan aktivitasnya sendiri dan sebagian besar mereka tidak memahami materi yang diberikan. Pekerjaan rumah dan tugas yang diberikan guru sangat membebani siswa. Belajar online seharusnya tidak membebani siswa dengan studi mereka. Diharapkan guru dan sekolah dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi mental siswa yang rentan stres jika diisi dengan banyak tugas dan bahkan mungkin gagal untuk mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, dalam pembelajaran online, prospek pendidikan pada masa pandemi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan skill. Kemajuan teknologi saat ini menghadirkan peluang luar biasa bagi para pendidik. Mengapa tidak? Misalnya seminar yang dulunya tatap muka, sekarang bisa diikuti oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Jumlah webinar yang diselenggarakan benar-benar merupakan peluang bagi pendidik untuk meningkatkan keterampilan mengajar, termasuk keterampilan mengajar online, penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran, dan lainnya. Dengan demikian, peluang yang dihadirkan oleh pandemi ini dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang ada. Yang kedua, menciptakan pembelajaran menarik dan informatif. Menjadikan pembelajaran menyenangkan dan informatif, keberadaan teknologi memiliki banyak fungsi. Salah satu berfungsi sebagai stimulus. Fungsi stimulus ini melekat pada teknologi yang dimanfaatkan oleh pendidik untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Teknologi juga merupakan cara yang baik untuk memediasi pesan dari pendidik kepada siswa.
Jadi, dengan menggunakan teknologi, pendidik dapat memfasilitasi penyampaian materi dan menciptakan pembelajaran yang menarik untuk melibatkan siswa yang tertarik untuk belajar dan mengalami pelajaran yang disediakan oleh pendidik. Kelas sebelumnya membosankan, membuat siswa mengantuk karena keterbatasan supervisi yang dapat diatasi dengan pembelajaran menarik dengan menggunakan teknologi. Semoga adanya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.